Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati, Ner Fernando Pongo, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi mengenai biostatistik. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Shirata Yusita Kasine, biasa dipanggil Tasya. Saya merupakan mahasiswa program studi farmasi Universitas Samratulangi dengan NIM 20101101105007. Dan untuk materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada dua bagian, yaitu statistika deskripsi dan juga sebaran normal, di mana statistika deskripsi berisi modus, median, kuartil 1 dan 3, rata-rata, wilayah, jangkauan antar kuartil, dan juga ragam. Selanjutnya, untuk materi yang pertama, yaitu statistika deskripsi, ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dan biasanya dinotasikan dengan mo. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Contohnya, teman-teman bisa lihat di slide saya. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat yang di tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Teman-teman bisa melihat contohnya sebagai berikut. Jadi setelah kita jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan terlebih dahulu data ataupun juga nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita pakai rumus ME sama dengan X kali N tambah 1 bagi 2. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang menyekat gugus data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% pengamatan. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, K1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Dengan contohnya sebagai berikut. Jadi yang langkah pertama kita harus urutkan terlebih dahulu angka-angkanya, kemudian kita jumlahkan semua berapa, kemudian kita memakai rumus kuartil pertama itu X kali N tambah 1 bahagi 4, sedangkan kuartil 3 adalah X3 kali N tambah 1 bahagi 4. Selanjutnya min atau rata-rata. Min yakni nilai rata-rata yang bisa didapatkan dari hasil penjumlahan semua nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang sudah ada. Contohnya kita bisa lihat di sini dengan rumus ME sama dengan sigma X bahagi N, di mana itu jumlah nilai dibahagi dengan jumlah data. Selanjutnya wilayah. Wilayah adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana, yaitu dengan menghitung selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil. Ukuran ini baik digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetris dan menyebar data. Contohnya teman-teman bisa lihat di mana sesuai dengan rumusnya wilayah sama dengan X maksimal dikurangi X minimum. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau JAK ini mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurut. Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data yang terkecil. Jangkauan antar kuartil ini dihitung dari selisih kuartil 3 dengan kuartil 1.
Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus menghitung kuartil 1 dan 3. Kuartil 1 itu rumusnya X kali N tambah 1 bahagi 4, dan kuartil 3 itu X3 kali N tambah 1 bahagi 4. Setelah kita menghitung kuartil 1 dan 3, kita langsung saja memakai rumus jangkauan antar kuartil, yaitu K3 kurangi K1. Oke, selanjutnya ada ragam. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat. Ragam merupakan ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan. Apabila X1, X2, X3 sampai Xn adalah anggota suatu populasi terhingga berukuran N, maka ragam populasinya sebagai berikut. Misalnya, teman-teman bisa melihat contoh di bawah ini, mana hitunglah nilai ragam atau varian dari data-data berikut, di mana rumusnya S pangkat 2 sama dengan 1 per N kurang 1 dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 bahagi N. Selanjutnya, untuk materi yang kedua ada distribusi normal. Distribusi normal ini merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Rumusnya sebagai berikut. Dengan contoh, apabila kita menentukan 20 saham di bulan Mei 2007, harga saham ke-20 pada perusahaan itu sekitar 2.000 sampai 2.805 dalam satu lembarnya. Tahukah probabilitas harga saham itu di antara 2.500 sampai 2.805 dalam satu lembarnya? Diketahui U sama dengan 2.500 untuk jumlah nilai rata-ratanya dalam hitungan dan 400 jumlah deviasi standarnya. Dengan jawabannya sebagai berikut. Ini merupakan tabel distribusi normal, jadi ini merupakan suatu acuan jika kita mencari nilai dalam distribusi normal. Ya, demikianlah hasil pemaparan materi dari saya mengenai statistika, deskripsi, dan juga distribusi normal. Semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.